hadiah buat Tasya itu bukan dari saya seorang sayang, tapi itu ada beberapa grup, itu grup holding. Jadi ada beberapa perusahaan mau memberikan Tasya itu senilai yang terkumpul itu, maka dicarilah apartemen seharga itu. Tapi apartemennya sayang, bukan apartemen hanya hak menempati, tapi hak milik ya. Masya Allah. Sudah. Perdebatan soal kemenangan Tasya memang belum sepenuhnya reda sejak DA7 berakhir. Tapi kali ini, api baru muncul bukan dari panggung, bukan dari juri, bahkan bukan dari Tasya sendiri. Api itu muncul dari satu ejekan yang dianggap terlalu keterlaluan. Pengirim gift The Sultan disebut goib, disebut nama hasil Google alias tidak nyata. Namun karena banyak pengirim gift itu memakai akun dengan nama random, warganet mulai menyindir seolah mereka bukan manusia nyata. Dan lucunya, ejekan ini awalnya dianggap remeh, sampai kabar mengejutkan ini beredar. Para pengirim gift The Sultan untuk Tasya tidak terima terus-menerus dicap goib, dan kini mereka disebut-sebut muncul lewat tindakan nyata yang bikin semua orang terpukul. Mereka langsung membelikan Tasya apartemen mewah di kawasan elit BSD dengan harga mencapai 3 miliar rupiah. Jika kabar ini benar, maka ini bukan sekedar hadiah. Ini adalah pernyataan perang terhadap ejekan netizen. Ini adalah pembuktian paling mahal yang pernah terjadi dalam sejarah dukungan fans dangdut. Dan sejak kabar ini menyebar, jagat hiburan Indonesia kembali gaduh. Karena ini bukan lagi soal siapa juara, tapi soal siapa kekuatan di balik kemenangan itu. Selama ini, dukungan lewat gift selalu dianggap sesuatu yang tidak terlihat. Angka naik turun di layar, poin bertambah, lalu selesai. Tapi ketika pembuktian berubah menjadi apartemen, situasinya tidak bisa lagi dianggap main-main. Karena apartemen adalah aset nyata, bisa disentuh, bisa dicek, bisa dibuktikan keberadaannya. Dan itulah yang membuat rumor ini terasa seperti tamparan keras. Para pengirim gift The Sultan seolah berkata, "Kalian bilang kami goib, kalian bilang kami cuma nama Google, nih bukti kami nyata." Mereka tidak menjawab dengan debat panjang, mereka menjawab dengan properti, dengan miliaran, dengan sesuatu yang membuat netizen terdiam karena sulit melawan fakta. Di sisi fans Tasya, kabar ini langsung disambut seperti kemenangan kedua. Mereka merasa Tasya bukan hanya menang di DA7, tetapi juga menang melawan hinaan. Namun di sisi lain, publik yang kritis mulai semakin tegang. Mereka mempertanyakan, apakah pembuktian ini murni apresiasi atau justru membuktikan bahwa sistem kompetisi memang telah berubah menjadi permainan kekuatan finansial. Disinilah cerita ini menjadi ledakan, karena pembuktian ini bukan sekedar hadiah untuk Tasya, tapi juga memaksa publik menatap realita baru bahwa dukungan fans bisa melampaui batas yang selama ini dibayangkan. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu. Salah satu alasan kenapa ejekan nama Google muncul adalah karena banyak akun pengirim gift The Sultan memang memakai nama yang terdengar tidak familiar. Ada yang seperti nama bot, ada yang seperti akun random, ada yang seperti akun baru, bahkan ada yang tidak pernah muncul dalam komunitas fans yang aktif di media sosial. Inilah yang memicu kecurigaan. Publik bertanya, kok bisa ada gift mahal masuk dari akun yang tidak dikenal? Tapi di sisi lain, dunia digital memang seperti itu. Orang bisa memakai nama apa saja. Orang kaya bisa sangat anonim. Mereka tidak perlu ikut fanbase, tidak perlu tampil di TikTok, tidak perlu bikin akun fans, cukup kirim gift dan selesai. Masalahnya ketika gift itu adalah The Sultan, gift tertinggi, kontribusinya terlalu besar untuk dianggap biasa. Maka ejekan muncul, kecurigaan tumbuh, dan akhirnya rasa tidak adil pun terbentuk. Namun kabar apartemen ini seolah memutar balik keadaan. Pengirim gift yang selama ini dianggap nama Google, tiba-tiba membuktikan eksistensinya dengan cara yang tidak mungkin dilakukan bot. Bot tidak bisa beli apartemen. Akun palsu tidak bisa beli properti. Jadi jika kabar ini benar, mereka seperti sedang berkata, kami tidak perlu dikenal untuk bisa membuat dampak. Dan itu yang membuat netizen panas, karena ini menabrak logika mereka sendiri. Bayangkan posisi Tasya sekarang. Di satu sisi, ia adalah juara resmi. Di sisi lain, ia terus diserang dengan narasi cuma juara virtual gift. Kini muncul kabar para pengirim gift The Sultan membelikan apartemen 3 miliar. Secara manusiawi, ini berkah besar. Tapi secara citra,
Ini bisa menjadi pedang tajam yang sewaktu-waktu melukai, karena publik akan menuntut jawaban. Pertanyaan akan datang dari segala arah. Siapa yang beli? Kenapa beli? Apa hubungan mereka? Ada kesepakatan? Dan seperti biasa, netizen tidak akan berhenti pada pertanyaan. Mereka akan membuat teori liar. Ada yang akan menuduh macam-macam, padahal belum tentu. Tapi itulah bahaya hadiah besar, selalu mengundang prasangka besar. Pasha bisa terjebak dalam narasi bahwa hidupnya diatur oleh gift, bahwa keberhasilannya ditentukan oleh uang, dan itu sangat merugikan. Karena karier penyanyi seharusnya dibangun dari karya, bukan dari rumor hadiah. Jika kabar ini benar, Tasya harus sangat hati-hati dalam responsnya. Karena sekali salah kata, publik bisa memelingkir. Sekali terlalu senang, disebut pamer. Sekali diam, disebut menyembunyikan. Inilah ujian paling berat. Menang di panggung ternyata lebih mudah daripada bertahan dari badai persepsi. Bagi fans Tasya, kabar ini seperti kemenangan telak yang tidak terbantahkan. Mereka langsung ramai menulis, "Jangan lagi bilang The Sultan goib, ini bukti." Mereka merasa selama ini Tasya dihina habis-habisan padahal dia tidak salah. Tasya hanya menang sesuai aturan dan orang memilih mendukungnya. Fans melihat apartemen ini sebagai bentuk cinta yang luar biasa. Dukungan yang tidak cuma berhenti di layar, tapi benar-benar mengubah hidup. Bahkan ada yang menyebut, ini hadiah karena Tasya sudah berjuang dan terus dihina. Dalam cara pandang fans, ini adalah karma baik untuk Tasya. Namun euforia fans juga bisa memancing konflik baru. Karena ketika fans terlalu menyerang balik, pihak lain semakin panas. Perang komentar makin brutal, dan Tasya makin terseret. Ironisnya, Tasya mungkin tidak pernah meminta apartemen itu, tapi namanya menjadi alat pertarungan dua kubu. Fans menjadikan kabar ini sebagai bukti, sementara haters menjadikan kabar ini sebagai alasan baru untuk menuduh. Dan di dunia infotainment, inilah drama yang selalu terjadi. Artis menjadi simbol, dan publik bertarung lewat simbol itu tanpa memikirkan dampak psikologis pada artisnya. Di sisi lain, kelompok netizen yang kritis justru semakin curiga. Mereka melihat kabar apartemen ini sebagai konfirmasi ketakutan mereka, bahwa kemenangan lewat gift tertinggi bisa didorong oleh kekuatan finansial yang luar biasa. Mereka bertanya, jika pengirim The Sultan bisa beli apartemen 3 miliar, berarti selama ini dukungan bukan sekadar dukungan biasa. Berarti ada kekuatan besar yang memang mengawal Tasya sampai menang. Bagi kubu ini, kabar apartemen bukan menutup perdebatan, melainkan membuka perdebatan yang lebih besar. Mereka merasa kompetisi bakat kini berubah wajah. Bukan lagi siapa yang paling kuat suaranya, tapi siapa yang paling kuat dukungannya. Mereka juga mempertanyakan dampak jangka panjang. Apakah industri akan makin keras memonetisasi fanbase? Apakah kontestan lain bisa bersaing jika tidak punya pasukan gift besar? Inilah alasan mengapa kabar apartemen ini terasa menakutkan bagi sebagian orang. Karena ia seperti menegaskan bahwa dangdut sudah masuk era baru. Era di mana hadiah virtual bisa berubah menjadi kekuatan nyata di dunia nyata. Kita harus jujur, jarang ada kisah fanbase yang sampai level ini di panggung dangdut televisi. Virtual gift saja sudah kontroversial, apalagi jika berujung pada pembelian apartemen. Ini bisa menjadi peristiwa yang mengubah sejarah fanbase dangdut. Karena selama ini fanbase dangdut dikenal loyal, tapi loyalitas mereka lebih banyak terlihat dari dukungan suara, nobar, spanduk, dan dukungan moral. Kini, jika kabar ini benar, loyalitas berubah wujud menjadi kekuatan ekonomi. Dan ini akan dibaca industri dengan sangat serius. Produser akan melihat fanbase bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai market yang bisa menghidupi artis. Promotor akan melihat Tasya sebagai magnet yang tidak bisa diremehkan. Sponsor akan mulai menghitung nilai fanbase dalam angka, bukan hanya trending. Maka kabar ini bukan sekedar gosip, ini bisa menjadi sinyal perubahan strategi besar-besaran dalam industri hiburan dangdut. Dan di tengah perubahan itu, Tasya berdiri sebagai simbol era baru, juara yang bukan hanya menang kompetisi, tapi menang perang dukungan yang sangat mahal. Di titik ini, publik akan menunggu satu hal, apakah Tasya akan bicara? Karena jika Tasya diam, rumor akan tumbuh liar. Jika Tasya bicara, komentarnya bisa dipelintir. Ini situasi yang sangat sulit.
Namun dalam manajemen reputasi, diam terlalu lama justru berbahaya. Karena publik akan mengisi kekosongan dengan spekulasi. Media sosial akan terus membuat teori, membongkar-bongkar nama akun, mengaitkan dengan siapa saja, dan semakin lama dibiarkan, semakin besar efeknya. Tasya harus memilih, mengklarifikasi dengan elegan atau membiarkan isu ini menjadi cerita besar yang tidak terkendali. Klarifikasi pun harus cerdas, menegaskan bahwa The Sultan adalah gift, bahwa pengirimnya bisa siapa saja, dan bahwa hadiah apapun adalah urusan pribadi yang tidak terkait kompetisi. Jika narasi itu dibangun dengan tenang, publik netral bisa menerima. Tapi jika narasi salah, Tasya bisa terjebak dalam perang opini yang lebih brutal dari sebelumnya. Karena ini bukan sekedar hadiah, ini simbol kekuatan. Inilah hal yang paling berat. Kalau kabar apartemen ini benar, Tasya akan makin sulit keluar dari label juara virtual gift. Bahkan jika ia punya kualitas vokal, publik akan terus mengingat hadiah dan dukungan besar. Maka satu-satunya jalan untuk mengubah narasi adalah karya. Tasya harus segera membuktikan bahwa ia bukan sekedar juara karena gift, tapi juara karena layak. Caranya, rilis lagu, tampil berkualitas, konsisten, profesional, dan menjaga sikap. Karena masyarakat Indonesia pada akhirnya akan memaafkan kontroversi jika karya bagus. Tapi masyarakat tidak akan memaafkan jika artis berhenti berkarya dan hanya hidup dari drama. Maka jika kabar apartemen ini benar, Tasya harus menjadikan ini sebagai motivasi, bukan alasan untuk terlena. Karena hadiah bisa habis, tapi reputasi bisa abadi. Dan reputasi hanya dibangun lewat karya. Cerita ini pada akhirnya bukan hanya tentang apartemen, ini tentang pembuktian. Para pengirim gift di Sultan disebut goib, disebut nama Google, dianggap tidak nyata. Namun kabar yang beredar kini justru mengubah segalanya. Mereka disebut menunjukkan wujud dengan cara paling ekstrim, membeli apartemen mewah 3 miliar untuk Tasya. Jika kabar ini benar, maka ini akan menjadi bab paling mengejutkan dalam sejarah DA7. Ini akan membuat publik sadar bahwa di balik layar virtual gift, ada dunia nyata dengan kekuatan ekonomi yang tidak main-main. Dan bagi Tasya, ini bisa menjadi berkah besar sekaligus ujian paling berat. Karena sekarang, bukan hanya suara Tasya yang dinilai, tapi hidupnya. Publik akan terus menunggu, apakah benar apartemen itu nyata? Apakah ada klarifikasi? Dan apakah para pengirim gift di Sultan akan benar-benar membuka identitas? Atau tetap misterius namun nyata lewat hadiah-hadiah yang semakin tidak masuk akal? Satu hal pasti, cerita Tasya belum selesai, justru baru dimulai.